Halo teman-teman, video ini adalah kelanjutan dari video bagian pertama untuk membahas nilai mutlak, definisi nilai mutlak gitu ya. Mungkin karena memang terlalu panjang durasinya jadi saya potong. Nah, di bagian kedua ini saya ingin mengingatkan kembali ini ya, definisi nilai mutlak. Jadi kalau sebelumnya kita udah sepakat bahwa kalau ada dalam gitu ya, boleh nggak sih ditulis dalam ini? Boleh lah ya. Dalam di mutlak seperti ini ditulis ulang sama persis, ditulis ulang sama persis itu gimana ya, tulis dalam untuk kasus yang dalamnya positif gitu ya. Oke, sedangkan kalau dalamnya negatif nih, kalau dalamnya negatif lebih kecil dari 0, supaya dia positif dikasih apa? Kasih negatif dong. Jadi negatif dalam gitu ya. Atau kalau formalnya itu kalau mutlak X gitu ya, sama dengan dia akan jadi X gitu ya. Untuk kasus X yang lebih besar sama dengan 0, dia akan jadi min X. Untuk kasus yang X-nya kurang dari 0. Nah, ternyata definisi nilai mutlak ini akan saya kembangkan gitu ya. Kita akan kembangkan ke bentuk-bentuk yang lebih variatif gitu. Sebetulnya kalau kita fokus ke sini, kita sudah cukup gitu ya. Kalau fokus ke sini, apapun dalamnya yang ngikutin aturan ini aja. Contoh gini, kalau ada X min A gitu, dimutlakin, ya kita nggak usah takut bikin definisi baru bahwa ya udah dia akan ditulis X min A. Kalau X-nya lebih besar sama dengan A. Ini akan ditulis jadi A min X. Oke, kalau X-nya kurang dari A. Loh, ini dari mana Pak? Asal-usul langsung jeplot-jeplot aja tulis. Sebenarnya kan ini, X min A, X min A mutlak, saya tulis jadi X min A kalau X min A-nya lebih besar dari 0. Lah terus kenapa bisa jadi kayak gini? Tahu ya teman-teman ya? Tahu dari mana ya? Oke, pasti tahu itu dari mana. Jadi aslinya kan gini, cuman nanti tulisnya gini. Ini pun sama. X min A dimutlakin, X kurang A dimutlakin akan menjadi A kurang X. Untuk kasus X kurang A-nya lebih kecil dari 0. Kenapa bisa gini? Tahu sendiri ya. Jadi bentuk seperti ini sebenarnya kalau ininya udah hatam, insya Allah bisa gitu ya. Nah, berarti soal yang hasil kita kembangkan itu, kalau teman-teman nemuin soal kayak gini nih, X min 7, ini ditulisnya bisa dua cara nih. Bukan dua cara, dua kemungkinan. Bisa X min 7, kalau ternyata X-nya lebih besar sama dengan 7, lebih dari sama dengan 7, atau 7 min X gitu ya, kalau X-nya kurang dari 7. Pak, saya nggak ngerti Pak, ini kenapa jadi 7 min X gitu ya, kan katanya harusnya min dalam gitu ya, min dalam, harusnya min dalam. Ya udah, min dalam tuh sebetulnya kan ini kan sebenarnya min dari X min 7 gitu ya, gitu ya. Nah, berubah itu kan gitu. Jadi langsung aja misalnya disingkatin aja gitu ya. Nah, sekarang kalau udah ada soal kayak gini, 3X min 7. Oke, berarti ditulisnya ya sama. Bisa ditulis 3X min 7. Kalau untuk kasus X-nya lebih dari 7/3. Tahu ya dari mana ya? Dan ini ditulis jadi apa? 7 min 3X. Kalau untuk kasus apa nih? Kalau untuk kasus X-nya kurang dari 7/3. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, satu lagi, kalau ada soal kayak gini, 5 min X. Nah, ini tetap ditulis gimana? Oh, ya. 5 min X saya tulis gitu ya. Kalau 5 min X-nya lebih besar dari sama dengan 0 ya. Nanti tinggal pindah-pindah aja gitu ya. Ini saya akan tulis jadi X min 5 kalau ternyata 5 min X-nya kurang dari 0. Cuman teman-teman mohon dipelajari lagi, ini kira-kira gimana? Oke, ini kira-kira gimana ya? Karena min si X-nya ada di belakang ternyata nih, ini tanda tanya nih. Beda dengan soal-soal yang sebelumnya. Mohon diperhatikan, ini ya nanti dipelajari lagi. Nanti kita bahas ulang. Nah, kita lanjut dulu ke pembahasan selanjutnya. Wah, di recall lagi. Ya udah, nggak apa-apa, kita recall lagi ya. Recall definisi nilai mutlak. Oke, jadi kalau kita suruh nge-recall ya udah. Kalau ada mutlak dalam,
gitu ya. Saya akan tulis tetap menjadi dalam, gitu ya. Kalau si dalamnya positif, tapi kalau dalamnya negatif atau lebih kecil dari 0, maka saya kasih negatif dalam, ya kan? Kan dalamnya negatif dikasih negatif, jadi ini negatif jadi positif, ini juga positif, jadi nilai mutlak itu selalu positif. Nah, kalau yang lebih formalnya mutlak X sama dengan gitu ya, dia tetap menjadi X untuk X yang lebih besar sama dengan 0, dia akan berubah jadi min X untuk X yang kurang dari 0, lebih kecil dari 0. Nah, pilihan jadi mutlak X itu supaya si mutlaknya ini hilang gitu ya. Dia hanya dua pilihan. Dia menjadi dirinya sendiri, atau menjadi negatif dari dirinya, Gitu ya. Pilihannya dua, yaitu ini fokusnya gitu ya. Nah, sekarang kita coba deh ya. Di soal yang ini yang sudah tersedia, ini ada tulisan nih. Jika X kurang dari 5, kurang dari 5 itu apa aja? 5, terus 4 gitu ya, 3 dan seterusnya gitu ya. Jika X kurang dari 5 atau lebih kecil dari 5, maka X min 7 dimutlakin ditulis. Nah, maksudnya ditulis di sini dia tanpa nilai mutlak gitu ya. Jadi hanya aljabar biasa kayak gimana? Nah, ya udah caranya gini. Caranya teman-teman masukin ke sini. Masukin 5. Dimasukin 5 ke sini, 5 kurangi 7 negatif kan? Oke, negatif. Terus masukin 4 negatif, masukin 3 negatif. Terus masukin yang sini negatif. Yang 5 aja dimasukin ke sini negatif, apalagi yang sebelah sononya kan? Berarti ini dalamnya itu negatif. Berarti ingat dalamnya itu negatif. Kalau dalamnya negatif, lihat, kalau dalamnya negatif dia bukan menjadi dirinya, tetapi menjadi kebalikan dari ini. Berarti ini gitu ya, saya tulis X min 7 untuk kasus ini saya tulis jadi 7 min X gitu ya, sama dengan 7 min X untuk kasus ini loh ya, untuk kasus X nya kurang dari 5. Kenapa jadi 7 min X? Karena kan negatif dibalik. Coba masukin 5, 7 min 5 2, 7 min 4 3, 7 kurangi 3 4, jadi selalu positif gitu ya. Nah, oke, lanjut ke soal selanjutnya nih. Oke, jika X-nya itu berada di antara 1 dan 2, maka 3X min 1 atau 3X kurang 1 mutlak ditulis. Ya udah, kita pilih angka 1, kita pilih angka 2, kita masukin deh ke sini. Masukin 1, 3 kali 1, 1 min 1 berarti 3. Berarti positif tuh ya, kalau ini dimasukin ternyata hasilnya positif. 1 aja dimasukin udah positif ke sini, apalagi 1 lebih 2 gitu. Jadi untuk X yang di antara 1 sampai 2 ternyata pas dimasukin ke sini hasilnya positif. Kalau mutlak dalamnya positif, kita kan pilihannya cuma 2 tuh. 3X min 1 tuh ditulisnya 3X min 1 atau 1 min 3X, kan pilihannya 2. Tetapi untuk kasus X yang ini, karena hasilnya positif nih, berarti saya pilih yang ini. Jadi berarti yang terpilih yang ini, 3X kurangi 1. Oke, berarti tulis mana nih? Oke, berarti 3X kurangi 1. Berarti 3X kurangi 1 mutlak, gitu, mutlaknya sama dengan 3X min 1. Jadi mutlak dari 3X kurang 1 adalah 3X kurang 1 untuk kasus X yang seperti ini. Jadi ternyata tinggal ngubah-ngubah gini aja gitu ya. Nah, untuk soal selanjutnya, untuk X yang seperti ini berarti 1 masukin ke sini. Nanti 5 juga masukin juga. Kita ini 1 sama dengan dan 5 gitu ya. Nanti kita uji ke sini. Nah, untuk kerjain soal kayak gini, ini bertingkat namanya. Ini kita kerjakan yang ini dulu deh. Gitu ya. Oke, coba bismillah. Nah, masukin angka 1. 5 kali 1, 5 kurangi 2. Oke, 3 berarti positif. 5 masukin, wah lebih positif lagi ya. Dimasukin 1 aja positif, masukin 5 positif, masukin segini pasti selalu positif. Kalau selalu positif, berarti saya tulis ulang. Ini menjadi 5X gitu ya, menjadi 5X min 2. Berarti saya tulis, berarti ini mutlak 5X
min 2. Yang mutlak yang ini udah hilang ya. Oke, ini kurang 6 mutlak. Mutlak yang ini belum hilang gitu. Sama dengan ini jadi apa? 5. Oke, min X ya. Min X, ya kan? Min X min 2. Oke. Ternyata uji lagi nih dengan angka 1 masukin 1. 1, oke, negatif 1, negatif 2, negatif 5 masukin negatif 5, negatif. Berarti ketika dimasukin ini hasilnya negatif gitu kan? Jadi pas ini dimasukin terus oleh si X yang ini nih, ternyata hasilnya negatif, berarti saya tulis negatif ini. Gitu ya, tulis negatif ini berarti negatif dari negatif X. Gitu ya. Jadi hasilnya X plus 2. Oke. Jadi tulisan seribet ini padahal tinggal ditulis X plus 2 aja. Untuk kasus X-nya di antara 1 sampai 5. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dipahami. Nah, untuk soal yang ini sama. Untuk soal yang ini sama, saya tulis lagi. Berarti X tambah 5 min 2X. Gitu ya. Sama dengan, oke, kita fokus deh. Yang soal yang ini dulu nih. 3, 7, masukin ke sini. 3 dimasukin ke sini, 5 dikurangi 6, negatif kan? 3 aja dimasukin ke sini udah negatif, apalagi angka-angka yang lebih besarnya lagi, makin negatif. Nah, karena ini negatif, berarti, oke teman-teman, saya tulis jadi terbalik. 2X min 5. Loh, kok bisa gitu? Ya kan tadi kesepakatan tuh. Ya. Kalau dalamnya kurang dari 0, saya tambahin negatif. Lihat tuh. Kan ini pas saya masukin oleh angka 3 dan 7, hasilnya negatif nih, ya kan? Berarti ya udah, bukan ditulis min 2X tapi 2X min 5 gitu ya. Nah, ini hasilnya gimana? Ya seperti biasa, 3X min 5 gitu ya. Nah, dengan cara yang sama masukin angka 3. 3 kali 3 9. Ya, hasilnya positif ya. Kalau masukin ke sini positif. Terus masukin 4, masukin bla bla bla, masukin sampai 7. Ternyata hasilnya selalu positif. Lihat, kalau dalamnya positif, si mutlak dalam itu tulis lagi sama persis dengan dalam. Ya udah, ini saya tulis sama persis jadi 3X min 5. Jadi, jika X-nya di antara 3 dan 7, saya tulis ini menjadi 3X min 5. Sekian video pembahasan untuk definisi nilai mutlak. Tetap semangat dan jangan lupa untuk terus belajar. Terima kasih.